Hari ini kita akan membenamkan diri dalam dunia isyarat halus yang seringkali luput dari perhatian kita, pertanda bahwa seseorang mungkin menyimpan perasaan yang tak seirama dengan kita. Kita semua pernah mengalaminya, bukan? Saat pertanyaan-pertanyaan muncul, apakah dia benar-benar suka padaku? Atau mengapa suasana hati dia selalu berubah saat aku di sekitarnya? Mari kita mulai dengan bahasa tubuh. Kamus tak berbunyi yang bisa mengungkapkan lebih banyak dari apa yang terucapkan. Jika ada teman yang terus-menerus menyilangkan lengan, membalikan tubuh, atau bahkan mengerahkan kaki menjauh saat kita berbicara, itu adalah isyarat bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya tertarik untuk berbagi momen bersama kita. Senyuman tulus adalah cahaya kebahagiaan yang tidak bisa dipalsukan. Sebaliknya, senyuman palsu hanya menempel di bibir, tanpa membentuk kerutan di sekitar mata. Jadi, perhatikan senyum yang dihiasi oleh kejujuran dan ketulusan. Ketika melibatkan pandangan mata, kontak mata adalah kunci. Mereka yang tidak dapat bertatap muka mungkin sedang berusaha menyembunyikan sesuatu atau bahkan secara diam-diam menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kita. Jangan lupa, ketidakmampuan untuk mempertahankan pandangan mata tidak selalu berarti ketidaksepakatan. Kecemasan atau ketidaknyamanan juga bisa menjadi penyebabnya. Namun, mari beralih ke percakapan. Obrolan yang lancar adalah tanda persahabatan yang kuat, sementara percakapan yang terasa dipendekkan atau dangkal bisa menjadi isyarat bahwa seseorang tidak terlalu tertarik dengan kita. Jika lawan bicara memberikan jawaban singkat dan terkesan tidak tulus, itu mungkin saatnya untuk mempertanyakan sejauh mana keterlibatan emosional mereka. Di era teknologi, komunikasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Jika seseorang merespons dengan sekenanya atau bahkan tidak merespons sama sekali saat kita chatting, mungkin dia sedang tidak begitu bersemangat untuk terlibat dalam percakapan. Tapi perhatikan juga perilaku sosial dan digitalnya. Mereka yang tidak memberikan pujian atau bahkan merayakan keberhasilan kita mungkin tidak peduli atau bahkan mengharapkan kita gagal. Mereka yang hanya menunjukkan sikap kritis dan tidak mau mengakui kelebihan kita mungkin menunjukkan adanya rasa iri atau cemburu. Selanjutnya, nada suara. Jika ada perubahan dalam nada bicara mereka, itu bisa menjadi indikator perasaan yang berubah. Suara yang kasar atau merendahkan bisa menjadi tanda ketidaksetujuan atau bahkan ketidakmenghargai kita. Gerakan fisik juga berbicara banyak. Jika seseorang sering menggaruk leher atau melakukan gerakan tubuh tertentu, mungkin mereka sedang mencoba menyembunyikan kebohongan atau ketidaksetujuan terhadap kita. Meskipun ini bisa menjadi tanda kecemasan atau gugup, kita juga harus melihat konteksnya. Selanjutnya, perhatikan sentuhan fisik atau ketidaksetujuan untuk bersentuhan. Sentuhan, baik itu kecil atau besar, menciptakan ikatan emosional dan fisik antara orang-orang yang saling tertarik. Jika seseorang terus-menerus menghindari kontak fisik atau bersikap sangat jarang memberikan dukungan emosional, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak terlalu tertarik untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan kita. Jika kita selalu menjadi yang menginisiasi rencana dan aktivitas bersama, sementara pihak lain tampak enggan atau selalu memberikan alasan untuk membatalkan, itu bisa menjadi pertanda bahwa mereka tidak mau berinteraksi dengan kita atau bahkan tidak menyukai kita. Hubungan yang sehat memerlukan usaha dari kedua belah pihak, jadi perhatikan sejauh mana mereka mau berkomitmen. Dan yang terakhir, tetapi mungkin yang paling penting, adalah perasaan. Insting dan naluri kita seringkali dapat menangkap apa yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jika kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres atau merasa canggung tanpa alasan yang jelas, mungkin ini saatnya untuk mendengarkan hati dan insting kita. Namun, di tengah semua ini, ingatlah bahwa setiap orang berbeda. Tanda-tanda ini mungkin berlaku untuk beberapa orang, namun tidak untuk yang lainnya. Kita harus memperlakukan setiap situasi secara unik dan memahami bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk memahami perasaan orang lain. Jadi, sahabat-sahabat YouTube, bagaimana dengan kalian? Apakah ada yang pernah mengalami tanda-tanda ini dalam hubungan atau persahabatan kalian? Bagikan pengalaman dan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati konten ini, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Terima kasih telah menemani kami hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.